anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Oke, bagaimana Sedang kabarnya direkam. Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Liliana dari Tangsel, terima kasih. Ya, Ibu Rosani juga dari Palembang, Masya Allah. Terima kasih Ibu Martini dari Sidoarjo, Ibu Ode Siti ya dari mana ini Ibu ya? Dari Raha, Sulawesi Tenggara, Ustaz. Dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Ustaz. Di Kabupaten La Lumajang. haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Ada Ibu Endah Setiati ya, Masya Allah, terima kasih dan saya doakan semoga semuanya sehat walafiat. Ada Pak Budi Taufan juga sudah hadir ya, dan Bapak Ibu semuanya di room meeting Zoom ini saya doakan semoga keberkahan senantiasa menyertai Anda semuanya, tentunya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya mengangkat makna inna dalam Al-Qur'an? Karena inna ini satu huruf ya. Huruf dalam Al-Qur'an yang ya, satu huruf yang dia memiliki makna yang sangat baik sekali, makna yang sangat luar biasa sekali, sehingga bila kita dalami maknanya itu akan senantiasa mendapatkan ibroh, senantiasa mendapatkan pencerahan ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke sini, Bapak Ibu, Al-Quran itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Al-Quran itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, betul. Kenapa Ustaz Al-Quran itu nikmat? Karena Allah buktikan nikmat itu dalam surah Al-Kahfi ayat pertama. Allah menyebutkan ya dalam surah Al-Kahfi itu dengan kalimat alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Betul? Ya? Iya. Jadi Al-Qur'an itu bukti nikmat karena Allah sebutkan Al-Qur'an yang dalam surah Al-Kahfi itu dengan untayan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak ada yang bengkok satu jengkal pun, satu senti pun, satu mili pun dalam Al-Quran tidak ada yang bengkok. Berarti Al-Quran itu lurus, Al-Quran itu benar, Al-Quran itu adalah hak. Tapi yang kita sorot, yang kita lihat adalah Al-Quran mengawali ataupun Allah mengawali lafadznya dengan lafadz alhamdulillah. Ibu kalau sudah tidur, tidurnya nikmat sekali. Ada doa bangun tidur. Apa bacaannya, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini yang jawab cuma satu orang. Ini yang lainnya suka berdoa tidak kalau bangun tidur? Ya. Ibu Nurhayati dari Tondo, Ibu Nurhayati Tondo Sulawesi Uwi. Tenggara, Ustaz. Sulawesi Tenggara, Ustaz. Kabupaten Kolaka. Masya Allah. Ibu, saya mau tanya, apa yang pertama kali Ibu lakukan kalau bangun tidur? Minum air putih, Ustaz. Minum air putih. Berdoa dan minum air putih. Buka mata dulu. Bagaimana Ustaz? Mau bisa buka mata dulu, Ibu. Bagaimana mau bisa minum air putih? Iya, buka mata dulu. Buka mata. Iya, buka mata dulu ya. Ya, Pak Budi Taufan, kalau Pak Budi Taufan bangun tidur, apa yang pertama kali Pak Budi kerjakan? Hah? Pak Budi Taufan, silakan dibuka itu. Pak Bambang Sukabumi ada nih. Pak Bambang, kalau Pak Bambang bangun tidur, apa yang Pak Bambang kerjakan pertama kali? Buka mata, lihat duduk. HP Pak Ustadz.
Buka Buka mata. mata, duduk. Ambil handphone. Ambil Buka handphone. mata, duduk. Kemudian Duduk. kucek mata. Kucek Lap- mata. Apa? Karena ada Mata. karena ada orang yang bangun tidur itu dia pegang handphone dulu walaupun matanya masih Merem. masih tertutup gini gitu ada. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kan nikmat. Bapak Ibu tidur, kemudian nikmat, bangun tidur, Bapak Ibu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu makan, makannya nikmat. Kemudian setelah makan, Bapak Ibu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu bersin. Bersin itu kan nikmat. Bahkan bersin itu menunjukkan kesehatan juga. Ini ada ahli kesehatan nih, Ibu Rosani. Ya, Ibu Rosani ahli kesehatan. Itu Ibu Rosani mungkin bisa menjelaskan sedikit ya. Betulkah orang yang sarafnya normal itu dia bersin? Karena orang yang sarafnya nggak normal dia nggak bisa bersin. Betul tidak, Bu? Betul. Betul tuh. Berarti bersin itu adalah Nikmat. 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 Pada saat dia bersin, maka Rasulullah ada sunnahnya kalau dia bersin, haji, dia harus menyebutkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang mendengarkan mengatakan Alhamdulillah. Yarhamukallah. Orang yang tadi bersin menjawab lagi. Orang yang tadi mengatakan yahdikumullah mengucapkan Alhamdulillah. ya sudahlah, sudah cukup 3 saja ya. Iya ya sudahlah cukup. Jadi yang satu alhamdulillah. Didengar yarhamukallah. Kemudian yang bersin menjawab lagi yahdikumullah. Nah, orang yang tadi mendengarkan menjawab lagi ya sudahlah gitu. Ya cukup ya. Ya udah jangan diperpanjang gitu. Itu orang yang bersin itu nikmat. Karena Bapak Ibu mungkin di antara Bapak Ibu silakan pernah bersin tapi nggak jadi, bagaimana rasanya? Terganggu sekali ya. Terganggu sekali, hidungnya jadi mampet dan yang lain. Pokoknya nggak nikmat saja. Mau bersin nggak jadi bersinnya, itu nikmatnya nggak ada. Maka nikmat itu selalu ada lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya betul. Ya nikmat itu alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, orang yang tidurnya tidak nyenyak, dia nikmat atau tidak Bapak Ibu? Tidak nyenyak tidurnya. Tidak. Apa sebabnya dia tidak nyenyak tidurnya? Tidak baca doa. Tidak baca doa. Bohong, pasti Bapak Ibu pasti lupa baca doa, tetap nyenyak tidurnya lah pasti. Apa yang menyebabkan orang tidak tidur nyenyak? Banyak pikiran. Banyak utang. Banyak pikiran. Betul, banyak pikiran. Apalagi Bu? Apalagi Bu? Banyak masalah. Ibu Rosani, iya betul, banyak masalah. Ibu Rosani apa? Galau nih. Ya, banyak masalah, banyak pikiran terganggu akhirnya pikirannya. Sakit. Oke? Sakit. Sakit juga bisa mempengaruhi kenyamanan ataupun ketenangan tidur kita. Betul tidak? Betul. Ibu sakit gigi. Tambah Ibu lagi. sakit gigi. Sakit gigi aja enggak banyak hutang, Bu. Muni masa jauh ke hutang, biasa aja Bu, sakit gigi gitu ya. Sakit gigi aja Ibu itu bisa terganggu tidurnya. Apalagi sekarang di tetangga Ibu, di depan Ibu ada anak yang main lato-lato. Plek. Waduh, Ibu lagi sakit gigi itu tambah pusing ya. Ibu sakit gigi itu ya akan mengganggu kenikmatan Bapak Ibu. Oke, itu yang tidur Bapak Ibu. Yang kedua, Ibu makan. Pernah nggak Ibu makan nggak nikmat? Pernah nggak Ibu makan nggak nikmat? Oke, Ibu Sunarwati, kenapa Ibu makan nggak nikmat? Apa sebabnya? Banyak utang. Banyak utang. Lauknya nggak enak.
Makanannya nggak enak, nggak mungkin Ibu, nggak mungkin. Kalau Sakit hati gigi. tenang, ya apa Bu? Sakit gigi nggak enak makan. Oh, sakit gigi lagi Bu. Berarti ada sakit itu Bu mempengaruhi nikmat makan. Ibu walaupun hanya dengan nasi, dengan garam saja, kalau Ibu diberikan sehat, Ibu nikmat Bu. Ya. Benar. Oh, makanan nggak enak gimana? Ibu kalau makanannya biasa aja, kalau Ibu sehat, insya Allah Ibu nikmat Bu. Makanannya nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu yang lezat-lezat. Pada saat Ibu sehat gitu ya, ibunya ridho dan yang lainnya itu insya Allah gitu. Ya hatinya juga tenang, itu insya Allah nikmat Bu. Ya. Tapi satu saja dalam diri kita sakit gigi, migrain gitu ya atau gimana, Bu, senikmat, seenak dan selezat semahal apapun makanannya, Ibu tidak akan bisa menikmati lezatnya makanan itu. Kenapa? Karena ada yang sakit. Pertanyaannya sekarang, tadi kita kembali ke awal. Al-Quran itu adalah nikmat. Al-Quran itu diawali dengan lafaz alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, sudahkah Al-Quran kita nikmati dalam hati kita? Sudahkah Al-Quran itu menjadi bagian yang kita nikmati? Kalau kita baca Al-Quran lebih fokus ingin cepat selesai atau ingin lama-lama membacanya? Ibu-ibu, kalau saya mau tanya ini, saya mau tanya ke Ibu Liliana ya dari Ciputat. Ibu kalau baca Al-Quran, kalau tadarusan satu orang satu juz ya, atau satu orang satu lembar, Ibu fokus ke halaman terakhir atau fokus ke halaman yang sedang dibaca? Fokus ke halaman yang dibaca. Alhamdulillah, berarti Ibu menikmati ya. Iya, nikmat. Karena di beberapa orang itu, oh ibu halaman 3 aku berarti halaman 4. Dia nggak memperhatikan bacaan sahabatnya, dia fokus ke halaman yang dirinya. Terus ibu yang lain, kalau ibu halaman 4 aku berarti halaman 6 ya, aku buka halaman 6. Kayak gitu. Dia nggak memperhatikan bacaan sahabatnya. Dan itu belum menandakan itu ada kenikmatan dan di dalam beral-Qur'annya. Maka kalau Al-Quran belum terasa nikmat dalam hati kita, kalau Al-Quran belum terasa dalam hati kita itu nikmat yang sangat luar biasa, ingin berlama-lama dengan Al-Quran, maka ada yang sakit dalam hatinya. Setuju? Setuju. Seperti yang tadi, tidur itu nikmat. Kalau tidurnya nggak nyenyak, pasti ada yang sakit dalam tubuhnya. Makanan itu nikmat. Makanan itu nikmat. Kalau dia tidak bisa menikmati makanan, berarti ada yang sakit dalam tubuhnya. Begitupun Al-Quran. Al-Quran itu nikmat. Kalau dia belum merasakan nikmatnya Al-Quran, berarti ada yang lain dari tubuhnya ataupun hatinya. Ada yang sakit dalam hatinya. Ya, makanya di sini kita akan belajar bagaimana hati ini aktif gitu Bapak Ibu. Ya. Inna fi dzalika la'ibrah. Ibrah itu apa yang dimaksudkan ibrah, Bu? Ibrah. Ibrah itu apa ibrah? Ibrah. Ada yang tahu apa? Pelajaran deh. Pelajaran. Bu Lili sudah jawab. Pelajaran. Ibrah. Apa, Bu? Kenikmatan. Kenikmatan. Hah? Kenikmatan. Pelajaran, Bu. Kenikmatan. Ibrah itu artinya adalah menyeberang. Ya, menyeberang. Ibrah itu menyeberang, Bu. Menyeberang. Nah, ada jembatan, bahasa Arabnya ma'baroh. Ma'baroh itu bahasa Arabnya adalah jembatan. Ibu kalau dari pulau 1 ke pulau 2 atau dari daratan 1 ke daratan 2, itu ibu nyeberang jembatan. Nah, jembatan itu disebutnya adalah ma'baroh. Dari kata ma'baroh, artinya itu adalah jembatan. Makanya kenapa suka diartikan pelajaran? Ini penting, Bu. Ini penting. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena kalau bahasa Arab itu dikupas, Bu, sebenarnya artinya itu nggak cukup mewakili maknanya. Terjemah itu belum cukup mewakili maknanya. Pelajaran gimana? Maksudnya apa? Al-Quran itu harus bisa menyeberangkan kita kepada pemahaman yang Allah maksud. Makanya disebutnya ibrah. Terkadang ibrah kita itu terputus.
jembatan kita itu terputus, Bu, sehingga kita mau nyampe gimana kepada Al-Qur'an, jembatannya aja terputus. Kita tenggelam di sungai, Bu. Ya, kita tenggelam di lautannya. Kita nggak bisa sampai ke pulau yang kita tuju. Makanya ibrohnya harus diambil. Apa itu ibrohnya? Apa itu ma'barohnya? Jembatannya itu apa? Bahasa Arab, Bu. Ilmu bahasa Arab itu adalah ma'baroh, jembatan untuk bisa menyampaikan pulau satu ke pulau dua. Maksudnya bahasa Arab itu adalah jembatan untuk bisa menyampaikan Al-Quran yang kita pegang sampai kepada kita makna yang sebenarnya. Gitu. Ya. Kalau seperti ini Al-Qur'an itu, Bu, Bapak Ibu, ya. Bila Al-Qur'an sudah menjadi ibrah, bila Al-Qur'an sudah menjadi jembatan yang bisa kita lalui, maka kita tidak perlu lagi motivator, Ibu. Kita tidak perlu lagi seorang motivasi, kecuali memang guru, seorang ustadz, seorang kiai yang dia mengupas makna dalam Al-Quran untuk memotivasi hidup kita. Tidak perlu seorang namanya itu bagian daripada itu. Ayo seperti ini, enggak, Bu. Yang perlu kita itu adalah seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama yang dia itu justru mengambil ibrah, mengambil jembatannya itu dari Al-Quran. Maka Al-Quran adalah yang memotivasi hidup kita. Saya pernah cerita, pernah gak ya ke Bapak Ibu cerita? Jadi pada waktu saya kuliah, saya selalu membantu sahabat saya mengerjakan tugasnya. Jadi saya itu kuliah di UIN Bandung, Bapak Ibu. UIN Bandung jurusan tafsir. Pada saat jurusan tafsir, Bapak Ibu ya, itu pasti harus mengupas kitab tafsir. Kitab tafsir itu yang asli. Karena di perkuliahan kita haram. Maksud haram di sini bukan makna haram dalam ibadah ya. Maksudnya seorang mahasiswa UIN tafsir harus bisa baca kitab. Tidak boleh mengambil rujukan dari kitab ataupun dari buku yang berbahasa Indonesia, kecuali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Begitu. Makanya kitab tafsir yang kita kaji, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Imam At-Tabari, kitab tafsir Imam Al-Alusi, kitab tafsir Arabik semua, Bu. Arabik semua. Ada sahabat saya yang dia tidak bisa baca kitab. Gus, tolong dong, saya nggak bisa baca kitab. Gimana saya mengerjakan tugas? Kata dia gitu. Oke, saya bantu, Bu. Saya bantu, kata saya. Dibantu, Bu. Sampai skripsinya, Bu, dibantu sama saya. Dibantu meneliti kitabnya, dibantu baca kitabnya, Bu. Wah, dibantu sama saya. Bu, pada saat ujian skripsi, Bu, qadarullah, sahabat saya, Bu, nilainya A, Bu. Nilainya A, Bu. Qadarullah, nilainya A. Seorang Agus Salim yang membantunya, Bu, nilainya C, Bu. Iya. Dan pada saat sidang, Bu, itu tulisan sahabat saya dipuji oleh dosen pengujinya. Wah, ini bagus banget penelitiannya. Tapi apa, Bu, skripsi saya, Bu? Di skripsi saya, Bu, tanda tanya besar dengan dosen penguji. Tanda tanya besar itu maknanya apa? Ini skripsi apa? Enggak jelas penelitiannya. Serius, Bu. Enggak jelas penelitiannya. Ibu Sunarwati kalau seperti itu Ibu sedih nggak, Bu? Sedih lah. Ibu Rosani sedih nggak kalau kayak gitu, Bu? Sedih. Sahabatnya yang dibantu nilainya A, saya yang membantu nilainya C. Dia nggak bisa baca kitab, saya bisa baca kitab. Dia nggak bisa meneliti kitab tafsir, saya bisa meneliti kitab tafsir. Bahkan kalau saya sebutkan, Bu, itu 70% skripsinya itu saya tulis, Bu. Masya Allah. Sedih, Masya Allah. Itu kenapa? Ustadz, kok kenapa skripsi Ustadz tidak? Wallahu alam, saya nggak tahu, Bu. Padahal pertanyaannya saya jawab lancar. Saya menguasai dari halaman 1 sampai halaman ke terakhir pada waktu itu. Tapi qadarullah, pada saat itu ini penelitiannya kok nggak jelas. Saya jelaskan penelitiannya. Oh bukan, ini nggak sesuai dengan kaidah tafsir. Loh, kok nggak sesuai dengan kaidah tafsir pada dosen penguji? Ini kan
kaidah tafsirnya seperti ini. Akhirnya pada saat debat itu memang kalah. Memang yang dilawan kan dosen penguji. Ya intinya apa yang saya sampaikan itu terlalu tinggi katanya. Terlalu tinggi. Nah, kalau yang sahabat saya itu sederhana. Makanya ekspektasi saya pengen lebih gitu. Allah tunjukkan di saat kekuasaan Allah. Gus, kamu itu nggak boleh sombong dengan keilmuan kamu. Akhirnya apa, Bu? Saya sedih, Bu. Saya sedih. Sahabat saya nilainya A, saya nilainya C. Sedih saya, Bu. Skripsi itu. Skripsi ini bukan makalah, Nangis, skripsi. bukan sedih lagi. Gimana, Bu? Nangis, bukan sedih lagi. Nangis, betul, Bu, nangis saya. Karena saya waktu kuliah itu tinggal di masjid, jadi James Bond, penjaga masjid dan kebon. Ya, dulu itu. Iya, jadi James Bond. Iya, alhamdulillah sekarang jadi trainer Al-Qur'an, Bu. Alhamdulillah. Amin. Iya, alhamdulillah. Jadi pada waktu itu, Bu, apa yang terjadi? Saya nangis di masjid. Ya Allah, kenapa gini-gini amat? Saya buka Al-Qur'an. Saya buka Al-Qur'an, Bapak Ibu, ya. Saya buka Al-Qur'an. Ternyata pada saat saya buka Al-Qur'an, qadarullah, saya ternyata baca surah Ali Imran pada waktu itu, ya. Di surah Ali Imran ada lafaz wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Nah, itu ayat berapa itu ya? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ayat berapa saya lupa lagi nih. Wala tahinu wala tahzanu. Nah, ini dia ayat surah Ali Imran ayat 139, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ayat itu langsung seperti bagian motivasi dari Allah melalui Al-Qur'annya. Pada saat membaca ayat ini saya menangis, Bu. Seperti Allah sedang menghibur saya. Wala tahinu, jangan kamu merasa hina. Wala tahzanu, jangan kamu merasa bersedih. Wa antumul a'laun, Agus, kamu itu orang yang mulia, orang yang tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman kepada Allah. Kan iman itu, Bu, bukan yakin Allah satu saja. Kan iman itu ada 6. Salah satu rukun iman yang ke-6 itu adalah beriman kepada kodo dan qadar Allah. Betul kan? Nah, nilai saya C itu sudah qadar Allah, itu sudah ketentuan Allah yang harus saya terima. Karena saya berlaku sombong, itu bagian dari hukuman dan itu harus saya imani. Dan itulah yang Allah berikan kepada saya dan saya beristighfar kepada Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya kemarin telah menangis seakan-akan tidak ridho, ya Allah, atas apa yang telah Engkau takdirkan kepada hamba. Sekarang hamba ridho, ya Allah. Hanya sebatas angka-angka nilai ini belum tentu bisa menjadikan hambamu ini menjadi lebih mulia. Dan kalaulah nilaiku jelek, belum tentu aku ini menjadi hina, ya Allah. Karena Engkau sudah tinggikan derajatku dengan ujian ini, maka mohon, ya Allah, ampuni dosaku. Itu. Jadi pada waktu itu saya memohon ampun karena pada waktu itu saya sempat sombong. Nah, itu makanya nggak boleh sombong itu, Bu. Ya, nggak boleh kita merasa diri paling hebat, nggak boleh, Bu. Allah menunjukkan kekuasaannya. Nah, itu lafaznya di situ, Bu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ayat itu langsung saya menangis, dan menangisnya itu menangis bahagia. Kan ada yang menangis bahagia, ada yang sedih kan menangis itu, ya. Ya, kalau yang awal itu menangis sedih karena sahabat yang dibantu A, sayanya C. Nah, pada saat Allah tunjukkan kabar gembiranya, al-busro'nya gitu, bahwa Agus, kamu jangan sedih, seakan-akan seperti itu. Padahal ini Al-Qur'an gitu. Ya, karena saya bisa baca kitabnya, karena saya bisa menerjemahkannya,
Oh, Allah tengah bagi tahu saya. Allah tengah hibur saya dengan lafaz ini. Wala tahinu, Agus dengan merasa hina. Wala tahzanu, Agus dengan sedih. Wa antumul a'laun, Agus adalah terhormat. In kuntum mu'minin, kalau engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir Allah sudah terjadi. Nilai C sudah. Yang penting fokus ke masa depan, gitu kata Allah. Oke, kita fokus ke masa depan. Bantu kami ya Allah supaya masa depan kami lebih bahagia lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah tunjukkan kekuasaannya. Saya bisa berkunjung ke Malaysia training Al-Quran. Saya bisa ke Singapura training Al-Quran. Sahabat saya yang saya bantu ya tetap aja di rumahnya karena kualitas keilmuannya yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Karena dia nggak bisa baca kitab. Karena dia juga baca Al-Quran masih terbatas gitu. Nah, oleh karena itu, Agus, kamu jangan sedih, tapi kamu pun jangan sombong. Begitulah kata Allah. Nah, di situ Bu, di situ pentingnya kita belajar bahasa Arab karena kita bisa mengambil ibrah. Ibrah itu jembatan, makanya suka diterjemahkan pelajaran. Maksud pelajaran itu adalah jembatan untuk sampainya kita di maksud yang Allah tuju. Maka saya izin share untuk pelajaran kali ini. Itu sebab Allah Nah ini dia. Ada Bu slide-nya Bu? Ada. Itu sebabnya Ibu lihat Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Kata Allah dalam bahasa Arab ya, dalam Al-Quran surah Yusuf ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya, agar kamu faham. Mengapa Ustaz harus bahasa Arab? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir itu namanya lah Tafsirul Qur'anil Azim, tafsir Quran yang mulia. Imam Ibnu Katsir mengatakan sungguh dalam bahasa Arab adalah bahasa yang mulia. Kenapa bahasa Arab bahasa mulia? Karena maknanya sangat luas. Kenapa maknanya sangat luas? Kata baik dalam bahasa Arab itu bisa dengan berbagai macam lafaz. Ada hasan, ada khair, ada bir, ada apa lagi Bu? Ada toyib, ada apa lagi kata baik? Itu semuanya diartikan baik. Hasan baik, toyib baik, ya khair baik, apa lagi Bu? Birrun baik. Itu semuanya dikatakan baik. Terjemahnya baik tapi lafadznya beda-beda. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan lafadz itu bila berubah hurufnya, bila berubah harokatnya itu beda maknanya. Hasan beda dengan khair, khair beda dengan toyib, toyib beda dengan birrun, itu beda, semuanya beda. Ya, semuanya beda. Makanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahkan di bahasa Indonesia itu banyak sekali serapan dari bahasa Arab. Banyak sekali serapan-serapan dari bahasa Arab. Silaturahmi itu kan bahasa Arab. Ya. Yang diambil serapannya oleh bahasa Indonesia. Banyak. La'allakum ta'qilun, supaya kita berakal Bapak Ibu. Oke ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya. Nah, di sini kenapa kita harus belajar tentang makna di balik huruf inna? Inna adalah taukid yang fungsinya untuk menguatkan ucapan. Taukid itu apa? Dia itu menguatkan. Jadi ucapannya itu enggak lemah. Kenapa saya berawal dari huruf? Huruf ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak di dalam Al-Quran satu huruf ini memiliki makna yang sangat dalam. Huruf ini bukan huruf yang sesungguhnya enggak, tidak. Ya, nanti saya jelaskan ada yang disebut dengan urutan-urutan penguat ucapan.
Ya, dan itu kepada siapa nanti berbicaranya? Nanti. Satu, inna itu hurufnya huruf taukid dan fungsinya itu untuk menguatkan ucapan. Supaya apa? Supaya orang yang diajak bicaranya itu percaya. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, huruf inna selalu masuk pada jumlah ismiyah. Nah, itu apa jumlah ismiyah? Itu next kita pelajari. Dan huruf inna pun bermakna keniscayaan. Artinya itu pasti, Bapak Ibu. Pasti. Ya. Nah, ini dia. Ada urutan taukid. Contoh. Kita berawal dari ungkapan seperti yang dari bawah dulu, Bu. Dari bawah. Dari bawah itulah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu ya ungkapan tidak ada kata-kata penguat. Tidak ada kata-kata penguat, hanya jumlah ismiyah saja. Ya. Jadi tidak ada kata-kata ini sungguh. Nah, tidak ada kata-kata gitu. Biasa aja gitu, biasa aja. Itu namanya adalah ungkapan jumlah ismiyah. Contoh ayat Al-Qur'annya begini, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Artinya adalah wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum, Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwajan, pasangan-pasangan. Oke? Jadi mempersatukan dua hati itu tanda kekuasaan Allah, Bu. Ibu Rosani, Ibu Yusrin ya dari Bekasi misalkan, Bunda Alif ya. Ibu punya anak, misalkan punya anak ya, perempuan. Ibu kalau punya anak perempuan yang datangnya itu 2 orang, Ibu. 2 orang yang datang. Ibu ini contoh ya. Saya kan nggak tahu Ibu Rosani punya anak atau tidak ya. Punya anak perempuan atau tidak. Ini contoh. Ibu Rosani punya anak perempuan cantik jelita. Didatangi oleh 2 orang. Yang satu dia itu bisa santri, seorang santri bisa ngaji tapi tidak bawa mercy. Yang kedua, dia bukan santri gitu. Dia tidak bisa ngaji tapi dia bawa mercy. Kira-kira Ibu mau pilih yang mana, Bu? Oh, Mercy. Yang bawa mercy? Yang pertama. Ibu yang mana, Ibu? Yang bisa ngaji dan bawa mercy? Yang bisa ngaji dan bawa mercy. Iya, begitu. Ya, itu mah atau bukan pilihan, itu mah keinginan atau Bapak. Iya begitu. Ya, itu mah keinginan itu. Ya. Ibu, percayalah Bapak Ibu ya, percayalah bahwa hati manusia itu disatukan atas kekuasaan Allah. Atas kekuasaan Allah. Ada jodohnya itu Bapak Ibu, ada jodohnya ya Ibu Rosani, ada jodohnya itu di balik rumah. Betul tidak? Betul. Ada jodohnya itu, nikah itu di balik rumah, di tetangga dekat itu jodohnya. Ada jodohnya di luar negeri, jauh banget. Bahkan ada tetangga yang nanya, emang di sini nggak ada yang cantik, kok jauh-jauh banget ke luar negeri? Kan suka ada kayak gitu kan, bilang kayak gitu ya. Kok jauh banget nikahnya sama orang luar negeri, emang di sini nggak ada wanita yang cantik misalkan gitu. Bu, bukan masalah cantik dan tidak cantiknya, hatinya itu disatukan oleh Allah. Karena dua hati yang bersatu itu bukti kekuasaan Allah, Bu. Kekuasaan Allah ya. Dan nggak ngerti atau Bu ya, bahkan tetangga itu suka bilang seperti ini, kok mau wanita cantik itu mau sama dia, padahal dia itu ya Allah, saya tahu dia itu suka tidur aja ya, dia itu kalau lebih bagus diamnya daripada bersuara, kan suka gitu, tapi kok dia mau aja sama laki-laki kayak gitu. Ada, Ibu, itu kekuasaan Allah, nggak usah dikomentari ya. Ada yang kayak gitu ya. Nah, karena iya ada, Bu. Betul, karena menyatukan hati itu kekuasaan Allah. Makanya jumlah ismi itu kayak gitu. Hati yang bersatu itu tanda kekuasaan Allah. Cukup. Nah, kemudian ada tingkat kedua. Kalau kita tidak bisa meyakinkan orang yang berbicara, maka lakukan yang pertama. Apa itu?
ada kan huruf taukid, dan huruf taukidnya adalah huruf nun taukid. Ya, nun taukid itu ada dua, ada nun taukid yang menggunakan tasydid, ada nun taukid yang menggunakan sukun. Nah, ini saya contohnya nun taukid yang menggunakan tasydid. Seperti contoh la azidannakum. La azidannakum. Ibu pernah mendengar lafaz la azidannakum? Pernah. Di ayat apa, Bu? La in syakartum. La azidannakum. Ya. Nah, gitu, la azidannakum. Kenapa? Karena artinya itu kalau engkau bersyukur pada Allah, pasti niscaya aku akan tambah nikmatmu. Nah, Ibu kenapa harus memakai taukid, menggunakan penguat? Karena ada orang yang diajak bicara itu nggak percaya. Kamu bersyukur dong pada Allah, nanti Allah akan tambah nikmatmu. Nggak percaya. Aku syukuran aja kemarin, nanggap dangdutan, organ tunggal. Aku malah boncos, malah rugi. Karena dia itu bermakna syukurannya kayak gitu. Padahal bersyukur yang bagus itu adalah meningkatkan amal soleh, meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan, meningkatkan baca Quran. Bukan nanggap dangdutan gitu. Ya. Wah, aku mah nggak mau bersyukur orangnya. Aku mah nggak mau bersyukur pada Allah. Nah, harus Ibu pakai taukid. Sungguh orang yang sungguh orang yang bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Tidak percaya lagi, tambah, Bu, dengan namanya lam ibtida. Ditambah naik ke atas. Nih, lam ibtida, ya. Ditambah dengan lam ibtida. Lam ibtida ini adalah fungsinya untuk penguat juga. Seperti dalam lafaz la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Nah, ini, Bu, la syadid. La syadid. Nah, la ini adalah huruf taukid, huruf penguat. Kalau kamu kufur, kalau kamu tidak bersyukur, sungguh adab Allah besar. Sungguh adab Allah besar. Tuh, ini la syadid ini adalah yang disebut dengan lam ibtida. Oke. Nah, kemudian apalagi kalau nggak percaya, Ibu gunakan lafaz inna. Seperti ini di dua ini ada lafaz inna tuh. Inna itu untuk menunjukkan orang itu sudah diajak bicara nggak percaya terus. Pakai Ibu lafaz inna, pakai huruf inna. Maka inna ini adalah penguat untuk orang yang sudah diberitahu 2 kali. Ketiga kalinya Ibu pakai inna. Ketiga kalinya Ibu pakai inna. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Betulkah di balik kesulitan ada kemudahan? Ini maknanya setelah atau bersama, Bu? Bersama. Setelah kesulitan ada kemudahan atau bersama kesulitan ada kemudahan? Yang mana yang benar, Bu? Setelah Kesulitan ada kemudahan. kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan atau bersama kesulitan? Setelah Kesulitan ada kemudahan. kesulitan ada kemudahan. Maknanya bukan setelah, Bapak Ibu. Nah, ini saya luruskan. Maknanya bukan setelah, Bu. Bersama. Maknanya adalah bersama. Nah, ini ada Ibu Nur Aini di Cimahi. Ibu Nur Aini di Cimahi. Ibu di Lembang ada tanjakan, jalan tanjakan yang selalu kecelakaan. Ibu Nur Aini, apa namanya? Aduh, apa ya? Lupa. Tahu nggak? Ina. Bu, Ibu kalau jalan tanjakan, Ya, itu ada jalan turunan nggak? Ada. ada. Iya, jalan turunan itu sama dengan tanjakan. Jalan menanjak sama dengan turunan. Oh iya, betul. Betul, kalau kita mau berangkat menanjak, berarti pas start dari atas kita turun. Coba. Bersama. Iya, bersamaan. Ya. Betul nggak, Ibu Nur Aini? Betul, Pak. Benar. Betul, berarti
Nanjak itu turunan juga. Turunan itu nanjak Tanjakan juga. Betul. Tergantung ibu dari mana melihatnya. Iya, Kalau betul. ibu melihat dari bawah disebutnya Nanjak. menanjak. Kalau ibu Kalau lihat dari dari atas disebutnya Turun. turunan. Berarti bersama ya Pak Sama. Ustadz ya. Bersama kesulitan ada Ada kemudahan. Iya. dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam Al-Qur'an itu ya, kenapa Allah memberikan kisah-kisah para nabi yang senantiasa diuji dengan berbagai kesulitan. Iya. Ibu saya mau bagi tahu rahasia bagaimana supaya lebih cepat diijabah doa. Mau tahu, Bu? Mau. Kita ambil contohnya dari para nabi. Kita ambil contohnya dari para nabi. Ya. Para nabi itu, kenapa para nabi selalu dipercepat doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan Ibu buka surah Al-Qasas. Maaf, bukan surah Al-Qasas. Surah Al-Anbiya ya. Di surah Al-Anbiya, Bu. Surah Al-Anbiya. Kita mulai dari ayat 83. Halaman berapa ya Pak Ustadz? Ada surah Al-Anbiya. Halaman berapa Pak Ustadz? Halaman 329. 329. Surah Al-Anbiya. Oke. Bagaimana cara Allah mengijabah doanya dari para nabi? Kita sudah belajar huruf fa kemarin ya? Iya, sudah. Bu Lilis, Julaiha, sudah ya kita belajar huruf fa sudah ya, Bu Lilis? Ya. Sudah. Apa kemarin makna huruf fa itu apa? Huruf fa itu apa makna kemarin? Aduh. Ya. Kemarin huruf fa apa maknanya minggu kemarin? Huruf fa itu menunjukkan makna Petunjuk atau pedoman. Aduh, bukan. Menunjukkan jalan yang lurus. Bukan huruf fa. Waktunya sebentar. Itu kan arti. Maka. Iya, itu terjemahnya maka. Itu maknanya. Huruf Maknanya apa? Aduh. Apa itu? Apa, Bu? Segera. Maknanya segera. Oh, maknanya segera. Alhamdulillah diwakili oleh Ibu Kartia Bado. Dari mana, Bu? Dari Makassar, Pak Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Dari Makassar, Masya Allah. Segera maknanya. Kontan, tunai, cash. Itu tuh makna segera semua. Bahasa-bahasa akuntansinya kontan, tunai, cash. Apalagi, Bu? Coming soon. Coming soon agak lama, Bu. Ya, segera itu menunjukkan waktu yang sebentar, waktunya tepat, cash, kontan, apalagi. Nah, ya, intinya sudah kita pelajari huruf fa. Yuk kita lihat surah Al-Anbiya ayat ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Lafadznya yang berikutnya apa, Bu? Lafadz berikutnya apa, Bu? Ayat 84-nya apa? Fastajabna lahu. Cukup, sampai sini dulu. Menggunakan huruf apa, Bu? Huruf fa, betul tidak? Iya. Oke, fastajabna lahu. Menggunakan huruf fa. Kita bahas dulu nih Nabi Ayub. Nabi Ayub itu, Ibu, berdoanya kepada Allah itu mengungkapkan dulu apa keluh kesahnya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat rumus dari Al-Qur'an,
Iya. Ceritakan keluh kesah kita kepada Allah. Iya. Ya Allah, aku makhluk lemah. Aku tidak punya daya dan upaya. Aku sekarang diuji dengan hutang ya Allah yang sangat besar. Pada Bapak Budi Taupan yang hutang-hutang terus misalkan itu. Ya. Aku hutangnya besar ya Allah. Bagaimana aku bisa membayar hutang ini karena aku tidak punya kekuatan. Aku sudah ikhtiar datang ke temanku yang dulu suka minjem. Dia nggak bayar-bayar. Aku datang ke sahabatku yang dia itu kalau butuh apa-apa suka ke aku. Pas aku sekarang diuji malah dia kabur nggak tahu kemana. Aku datang ke orang ini ya Allah, aku minta bantuan, dia tahu dia itu orang kaya, ternyata dia nggak datang. Ya Allah, dulu mah aku lagi kaya pada banyak mengaku sahabat saya. Sekarang aku sedang diuji banyak hutang ya Allah. Kenapa nggak ada satu orang yang mengaku aku sahabatnya? Aku sedih ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu gitu. Aku banyak hutang ya Allah, lunasi hutangku karena engkau maha kaya. Nah, kayak gini, kayak seperti seperti Nabi Ayub. Ani itu menunjukkan dengan Ani, dengan Inna juga. Ani masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sedang dirundung al-durru. Al-durru itu Ibu kesulitannya sangat luar biasa. Ditimpa bahaya, ditimpa kesulitan, ditimpa ujian yang sangat-sangat kuat sekali. Itu mana al-durru, Bu. Ya. Apa ujian dari Nabi Ayub? Sakit yang berkepanjangan. Apa? Sakit yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua? Keluarganya pada ditinggalkan keluarganya. Yang ketiga? Kesabaran. Apa yang ketiga, Bu? diambil kekayaannya. Diambil kekayaannya. Coba artinya apa, Bu? Artinya fastajabna lahu. Kemudian Allah ijabah. Apa, Bu? Kami hilangkan penyakitnya. Kemudian kembalikan keluarganya. Kemudian Kembalikan kekayaannya. kembalikan kekayaannya. Apalagi, Bu? Teringat bagi semalam. Dan Allah menjadikan kisah Nabi Yusuf sebagai pedoman untuk umat-umat setelahnya. Nabi Ayub. Nabi Ayub itu penyakit. Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit yang panjang. Nabi Ayub ditinggalkan keluarganya, anak-anaknya wafat. Ibu, kalau anak wafat pasti sedih, Ibu ya. Sedih, Ibu. Anak wafat itu sedih. Ya, kemudian jatuh miskin itu sedih, Ibu. Iya kan? Kemudian apa yang terjadi, Bu? Pas itu fastajabna lahu. Kemudian Allah ijabah. Mengabulkan. Oke. Dikabulkan doanya. Diijabah doanya. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua ayat 87. Wa dhannuni. Ya. Wa dhannuni. Itu kisah apa Dhannun? Dhannun kisah apa Dhannun? Dhannun kisah apa Dhannun? Nabi Yunus, Ustaz. Nabi Yunus alaihi salam. Coba. Nabi Yunus. Lihat Nabi Yunus bagaimana, Bu, diujinya, Bu. Nabi Yunus pun fanada fi dzulumat, menyeru Allah pada waktu kegelapan. Gelap di dalam perut ikan paus itu gelap. Apa? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mananya apa, Bu? Yang kedua nih supaya doa kita diijabah. Yang kedua, rumusnya nih yang kedua supaya doa kita cepat diijabah, Bu. Dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus mengakui dosanya.
Apa dosa Nabi Yunus? Nabi Yunus itu belum diperintah Allah untuk meninggalkan kaumnya di mana ya? Tempatnya itu, Kakak. Nabi Yunus itu di mana, Kak? Tahu nggak, Kak? Lupa lagi? Lupa lagi, Kak. Anak saya hafal tuh. Ya, itunya apa namanya? Kisah itunya. Nabi Yunus itu kan harus berdakwah, tapi tidak ada umatnya yang mengikuti dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Pada saat Nabi Yunus alaihi salam, oh udah aku lelah dakwanya, akhirnya dia tuh pergi meninggalkan kaumnya, padahal Allah belum mengizinkan. Allah belum mengizinkan. Akhirnya Allah tegur. Dimakanlah oleh ikan paus. Nah, pada saat itu Nabi Yunus alaihi salam bertaubat kepada Allah. Nabi Yunus pun mengakui kekhilafan dan kesalahan dosanya. Ya Allah, aku memang manusia yang zalim. Aku manusia yang salah. Aku manusia yang banyak dosa. Ampuni dosaku ya Allah. Jadi rumus yang kedua adalah beristighfar, mohon ampun atas mengakui dosa-dosa kita. Mengakui dosa-dosa kita. La ilaha illa anta. Nah, itu yang kedua. Bagaimana jawaban Allah? Lihat jawaban Allah. Fastajabna lahu. Bagaimana, Bu? Jawabannya Bu, lihat. Ini Al-Qur'an yang berbicara, bukan saya. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Biar Ibu juga melihat bagaimana ajaibnya Al-Qur'an menjawab dari kesulitan kita. Bagaimana Allah menjawabnya, Bu? Kabulkan kaki. Fastajabna lahu. Menggunakan huruf apa, Bu? Fa. Huruf fa lagi. Iya. Bagaimana mana huruf fa itu, Bu? Segera, Segera. tunai. Segera. Maka Allah langsung ijabah. Mengabulkan. Bagaimana, Bu? Bagaimana mengijabahnya, Bu? Kami selamatkan dia dari kedukaan. Selamatkan dia dari perut paus ya, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Tuh, Ibu, jadi orang-orang yang diselamatkan itu oleh Allah, jangan kira dia itu senang semua. Ternyata menyelamatkan Ibu itu boleh dengan sakit juga. Seperti contoh, Ibu, pada saat ini apa namanya, sahabat saya ya, saya lupa sahabat. Dia itu sakit perut, Bu, sakit perut. Pada saat dia sakit perut, dia ke WC. Pada saat dia di WC, dia ya terus aja sampai dimarahin. Wah, gara-gara kamu ini kita terlambat naik pesawat. Qadarullah, Ibu, pesawatnya itu ternyata kecelakaan, Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bersyukur pada Allah, ya Allah, terima kasih Engkau telah sakitkan perut saya. Betul, karena ya begitulah cara Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tidak harus dengan Allah tidak hanya dengan kesenangan, tidak dengan kebahagiaan, boleh jadi dengan kesakitan itu Allah menyelamatkan supaya dia sadar. Pun begitu Allah menyelamatkan orang mulia namanya Nabi Yunus alaihissalam, menyelamatkan, Allah sedang menyelamatkan Nabi Yunus, dan ini menjadi ibrah buat kita. Nabi Yunus pun seorang manusia yang dia itu pada saat itu namanya manusia sedih gitu, nggak ada yang beriman, nggak ada yang ikut kepada dakwahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudahlah, aku tinggalkan. Tapi itu salah, kata Allah. Kemudian Allah berikan peringatan, kemudian dia bertaubat, sadar atas kesalahannya, Allah selamatkan dia. Jadi yang kedua apa, Bu? Apa yang kedua, Bu? Supaya doa dijabah, Bu. Mengakui kesalahan. Kalau yang pertama tadi apa, Bu? Kalau yang pertama tadi apa, Nabi Ayub? Menceritakan keluh kesah. Biasanya kita menceritakan keluh kesah kepada siapa? Kepada siapa kita orang biasanya kepada orang. Pada Allah. Kepada manusia ya. Terutama manusia yang ingin kita pinjami uang. Bapak, mohon maaf Bapak, saya datang ke sini, saya mengganggu waktu Bapak. Saya lancang kepada Bapak, berbicara kepada Bapak
saya datang ke sini sopan kepada manusia Pak, Bu. Sopannya luar biasa kepada manusia. Saya datang ke sini Bapak Ibu tidak lain ingin meminta bantuan Bapak yang terhormat, Bapak yang mulia, karena Bapak yang saya lihat bisa membantu kesulitan saya. Saya tolong dengan sangat. Itu kepada manusia kayak gitu, Bu. Betul tidak? Kepada Allah cuek aja. Ya Allah bantu aku ya, ya Allah bantu aku ya Allah. Nah, kepada manusia kita sampai kepala kita mengangguk-ngangguk segala. Tapi kepada Allah kita naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya coba berawal dari keluh kesah itu bukan kepada manusia, coba kepada Allah. Nikmat kalau ke Allah. Ya. Allah. Yang kedua mengakui dosa. Nah, coba yuk kita langsung ketiga. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku sendiri fardan, ya, wa anta khairul warisin, karena engkau adalah sebaik-baik pewaris. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria ini? Dia ingin punya anak. Dia ingin punya anak. Yang ketiga, hikmahnya apa, Bu? Yang ketiga ini adalah spesifik minta apa. Kadang kita berdoa tuh nggak jelas. Kita tuh nggak jelas minta apa kepada Allah itu. Langsung, ya Allah lunaskan hutang saya. Ya Allah solehkan anak saya. Ya Allah berikan saya anugerahkan kepada saya ilmu. Ya Allah berikan saya ketenangan. Ya Allah berikan saya kenyamanan. Ya Allah berikan saya jodoh. Ya Allah berikan, jelas. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Ini dari awal-awal seperti dari Nabi Ayub, diakhiri dengan anta arhamur rahimin. Kalau Nabi Yunus alaihissalam di awal an la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu di awal. Dan yang ketiga Nabi Zakaria itu di akhir wa anta khairul warithin. Apa yang keempat, Bu? Yang keempat itu pujilah Allah, sanjung Allah, muliakan Allah dengan kata-kata kita, dengan sebutan kita. Jadi disanjung Allah itu, dipuji Allah itu. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah keluh kisah kita ceritakan pada Allah. Yang kedua kita mengakui dosa, kesalahan. Betul. Yang ketiga spesifik dalam berdoa. Yang keempat kita puji Allah. Nah, kita puji Allah. Lihat, Bu, jawaban Allah bagaimana, Bu? Lihat jawaban Allah. Fastajabna lahu. Menggunakan huruf apa, Bu? Fa. Menggunakan huruf apa, Bu? Huruf fa. Huruf fa. Iya. Huruf fa lagi kan? Iya. Apa maknanya huruf fa tadi, Bu? Segera. Segera. Apa lagi? Cepat. Apa lagi, Bu? Waktunya nggak lama. Iya. Waktunya nggak lama. Fastajabna lahu. Apa, Bu, yang dijabahnya, Bu? Lihat. Nabi Zakaria meminta anak. Iya. Bagaimana jawaban Allah? Wa wahabna lahu Yahya. Allah berinya beri Nabi Zakaria siapa namanya? Yahya. Beri anak. Tuh, makanya spesifik mintanya. Wa aslahna lahu zaujah. Apa artinya? Kami jadikan dapat mengandung. Iya tuh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu laha khashi'in. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya disinilah kita harus menggunakan bagaimana para nabi itu berdoa. Jangan kepada yang lain, Bu. Para nabi itu sudah terverifikasi. Waduh, verifikasi ini. Verifikasi. Sudah terverifikasi ya. Sudah dicap stempel. Tidak diragukan lagi. Sudah apa lagi, Bu? Teruji. Pokoknya
teruji. Nah, sudah teruji. Ini doa para nabi adanya di Al-Qur'an, para nabi yang mulia. Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Berarti dari mana kita harus mengambilnya? Ya dari para nabi. Dari para nabi di dalam Al-Qur'an. Al-Quran. Itu, Bu. Ya. Makanya posisinya apa, Bu? Tadi kita harus lakukan apa-apa yang tadi dilakukan oleh para nabi kita. Fastajabna lahu. Masya Allah. Iya. Fastajabna lahu. Fastajabna lahu. Ya. Gitu, Bu. Nah, yang terakhir ini ada di surah Al-Anbiya tapi yang lebih awal. Itu di apa namanya di kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa nuhan idznada min qabl fastajabna lahu fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Itu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, tapi ada juga fastajabna di sana. Ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 fastajabna lahu. Yang keempat itu ada 4 syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita berkeluh kesahlah kepada Allah, ceritakan keluh kesah. Yang kedua, memohon ampun atas kesalahan kita. Yang ketiga adalah spesifik dalam berdoa, jelas dalam berdoa itu. Jangan begini atau Bu, ya Allah, begini ya, aku meminta ya Allah, terserah Allah mau gimana pun saya marido ya Allah, terserah Allah aku marido, silahkan ya Allah ridho, aku marido. Nggak boleh gitu, Bu. Harus jelas spesifik gitu ya, jangan ridho aja, spesifik ya. Kemudian yang keempat, pujilah Allah, sanjung Allah, muliakan Allah, apalagi ya, pokoknya dipuji Allah itu dengan pujian yang terbaik. Wa anta khairul warithin wa anta arhamur rahimin, gitu. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, gitu. Dipuji Allah tuh dipuji. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Berbarengan nih, Bu. Ya, berbarengan. Aduh, ini udah jam segini nih. Sedikit lagi. Satu lagi ya. Dan kalau masih tidak percaya, Ibu berikan sumpah wal asri. Contoh sumpah itu wal asri, demi waktu. Waktu itu berharga tidak? Sangat berharga sekali. Ibu, bagaimana kita mengetahui umur kita itu berharga? Lihat, Bu. 1 tahun itu sangat berharga. Bagaimana kita tahu 1 tahun itu berharga? Tanya kepada anak sekolah yang sedang ujian. Mengapa? Karena pada saat setahun itu sangat berharga sekali. Kalau dia gagal dalam tahun itu, dia harus mengulang 1 tahun. Oke. Yang kedua, apakah sebulan itu berharga? Ya, sebulan itu berharga. Tanya kepada ibu yang mengandung. Kenapa? Karena ibu yang mengandung sangat cemas kalau di bulan ke-9 dia itu tidak kunjung melahirkan. Sangat cemas sekali. Di bulan di ke-9 bulan dia cemas. Kenapa? Karena di bulan-bulan itulah bulan yang sangat penting bagi dia. Apakah seminggu itu penting? Ya, tanyakanlah kepada pegawai mingguan yang dibayarnya mingguan. Karena kalau dia bekerja kurang dari seminggu, bagaimana dia harus menanggung anaknya yang 10. Karena dia punya anak 10, berarti seminggu itu sangat penting sekali. Apakah sehari itu penting? Ya, tanyakanlah sehari itu kepada orang-orang yang dia itu kerjanya harian. Karena kalau dia sehari nggak kerja, dia akan kehilangan berbagai macam kebaikan. Apakah sejam itu penting? Ya, tanyalah kepada orang-orang yang kerjanya di jam. Wah, kalau para konsultan itu biasanya dihitungnya per jam. Bahkan saya pernah konsultasi bisnis 1 jam itu dia bisa dibayar 3 juta rupiah. 1 jam itu, Bu. Nah, kalau kehilangan 1 jam itu, wah udah tuh, hangus tuh. Apakah 1 detik itu penting? Ya. 1 detik itu sangat penting. Kepada siapa? Kepada orang yang selamat daripada kecelakaan. 1 detik itu. Kalau tadi terlalu tuh 1 menit ya, 1 menit itu penting. Kepada siapa?
kepada orang yang terlambat datang ke bandara atau ke stasiun kereta api. Biasanya orang-orang Oh itu iya kalau benar ya. terlambat, kalau iya Terlambat orang-orang itu datang, kalau terlambat semenit tinggal, aja, wah Tinggal. udah ketinggalan. tinggalan. Betul Ibu Rosani. Kalau Ibu Rosani ketinggalan satu menit, pesawatnya udah tutup. Apa ya, check innya nggak bisa dilakukan, tertutup, udah bisa nggak bisa masuk. Ibu kerugiannya berapa juta itu? Kerugian berapa juta, waktunya juga terbuang sia-sia gitu. Itu waktu Bu, itu waktu ya. Kalau Ibu Rosani nangis, apakah pesawatnya mundur? Nggak bisa Bu. Enggak. Iya, Ibu maksudnya, Ibu pasti akan kerugiannya sangat luar biasa. Karena apa? Karena 1 menit itu berharga, 1 detik Ibu itu berharga. Makanya ada wal asri, demi waktu. Demi waktu. Innama Gitu. Oke, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Maka sesungguhnya kita itu posisinya adalah sedang memberikan ketakwaan kepada Allah. Karena kalau 1 detik saja kita tidak memberikan ketakwaan, ya hilang tuh. Makanya bagaimana caranya Ibu bisa mendapatkan kebaikan? Apakah Ibu bisa sholat setiap hari? Apakah Ibu bisa sholat setiap detik? Tidak. Makanya ada yang disebut dengan amal jariah. Amal jariah itu ibu-ibu bisa tidur nyenyak, bekerja nikmat, ada passive income mengenai pahala. Ibu mau kemanapun saja ibu tetap dapat pahala. Disebutnya sedekah jariah. Nah, salah satu sedekah jariahnya itu adalah bagaimana ibu bersedekah untuk amal soleh. Makanya kalau ibu-ibu punya harta lebih, ingin bersedekah dan sedekahnya itu berkepanjangan, pahalanya terus mengalir walaupun bapak ibu sudah wafat sekalipun, itu pahalanya mengalir. Nah, salah satunya bisa dengan amal soleh. Dan di antara amal soleh itu bisa bersedekah dengan cara wakaf Al-Quran. Ini sedikit kasih tahu juga, bila bapak ibu belum terlaksana ini. Nah, wakaf Al-Quran silahkan di Huda Muslim, insya Allah saya yang akan mengirimkannya, bisa sekaligus juga menitipkan ke Huda Muslim. Boleh ke tempat yang lain, silahkan. Hanya maksud saya bila bapak ibu berkenan, Huda Muslim membuka pintu selebar-lebarnya untuk membantu bapak ibu mensedekahkan ataupun menjariahkan sebagian hartanya untuk kita berikan kepada para penghafal Quran. Di sana mereka baca Quran dari yang diberikan oleh bapak ibu semuanya, insya Allah pahalanya mengalir. Kalau penghafal Quran setiap hari baca Quran itu mengalir ke bapak ibu. Kalaupun baca Qurannya itu dia nggak baca Quran tapi dia hafal Quran, itu dia ajarkan kepada yang lainnya dia baca, itu akan tetap mengalir ke bapak ibu. Disitulah disebut dengan passive income. Itulah yang disebut amalan yang tidak terputus, sehingga 1 detik ibu bernilai pahala beribu-ribu kali lipat, insya Allah. Oke, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Bapak ibu cukup ya, atau terlalu lama ini? Enggak. Cukup. Cepet. Enggak? Cukup. Masih dilanjut? Enggak capek ini? Enggak. Cukup. Enggak capek gimana? Saya capek dari tadi, Ibu. Cukup Pak Ustadz. Cukup lah ya. Senang. Cukup lah ya. Cukup Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Besok saya mau ngawinin ini, besok mau ngawinin harus ini. Mau nikahin, karena di beberapa tempat di daerah Bandung ini saya selalu diundang untuk nikahin orang. Bukan saya KUA-nya. Suka ngisi khutbah nikahnya. Rezeki mah dari mana aja ya. Gimana, Bu? Rezeki mah dari mana aja. Ya, dari mana aja. Dari Allah, Ibu, bukan dari mana aja. Tapi Allah berikannya dari mana saja. Betul. Ya. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, nggak apa-apa. Terima kasih. Biar cepat lah. Ustaz boleh bertanya ya? Saya bertanya, Pak. Ya, biar cepat saja ya. Oke, itu saja.
Cukup saya rasa. Ya, terima kasih Pak Ustadz Agus. Jumpa minggu depan. Jazakallah khairan Kalau minggu katsir depan ya. Pak Ustadz. Sebatas informasi, kalau di daerah Jawa Barat, terutama di kota Bandung, kalau saya mau buat training Quran, kira-kira bagus nggak Bu ya? Mau hadir nggak nih? Bagus sekali tuh. Paling ya, tapi di daerah kota Bandung Bu, belum di kota-kota yang lain. Hanya di kota Bandung saja dulu, biar saya ini. Terutama menjelang Ramadan, saya bersama tim dan Kang Izul juga itu ada program training 1 hari Al-Quran ya, memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tagline-nya, memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan diadakan masih di Kota Bandung Bu, di Kota Bandung, dan itu kurang lebih di bulan Februari kita akan kita akan hadirkan trainingnya, dan kita belum bisa online karena trainingnya lebih mengenanya offline Bu. Bingung kalau saya online itu mau diajak ngobrol tuh wang gitu. Tapi kalau di offline itu feel-nya itu dapat, semangatnya dari peserta juga dapat gitu. Kesannya kalau udah semangat itu luar biasa kan. Kalau di Zoom ini ada yang ditutup, saya nggak tahu wajahnya yang mana gitunya, saya nggak tahu ekspresinya yang seperti apa. Kalau di offline itu bisa, walaupun tetap harus menjaga protokol kesehatan. Insyaallah. Itu Bandungnya di mana Pak Ustadz? Bandungnya kalau kita nanti Bandungnya dikasih tahu di hotel mana. Nanti kita di hotel untuk trainingnya biar lebih profesional. Baik, itu saja. Terima kasih. Bisa diinfokan. Sama-sama Pak Ustadz. Baik, Mungkin insyaallah kan nanti yang jauh bisa nanti kita infokan di grup. Nanti Bang Izul yang akan menginfokannya. Baik, itu saja. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit. Inna adalah huruf taukid yang memberikan penguatan kepada kita, dan harus yakin bahwa itu adalah keniscayaan. Dan doa-doa dari kita bercermin daripada doa-doa para nabi yang lakukanlah 4 hal, maka fastajabna, Allah akan mengijabah kita. Ingat menggunakan huruf fa. Apa maknanya huruf fa? Kontan, Segera. tunai, Langsung. apalagi Bu? Langsung. Waktu tidak lama. Waktunya cepat, tidak lama. Insya Allah. Allah. Oke, itu saja. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ijul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Keren banget materinya tadi. Kemarin udah ngebahas huruf fa, sekarang inna nih, nambah lagi. Jadi insya Allah nanti di minggu depan huruf apa lagi nanti kita tunggu. Sahabat udah muslim semuanya. Baik, seperti biasa kemarin tuh ada yang komentar suka difoto katanya. Gak apa-apa ya tadi ya, buat kenang-kenangan gitu ya. Nanti kita adain sesi foto seperti biasa untuk kenang-kenangan sama untuk dokumentasi juga. Jadi bagi sahabat udah muslim semuanya yang kameranya masih belum dibuka, boleh dibuka sebentar untuk di tag fotonya terlebih dahulu. Baik, boleh? Oke, 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya sama untuk tenaganya. Masya Allah, meskipun kondisinya lagi kurang fit kemarin, masih tetap bersemangat untuk ngisi kajian makna Quran pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Huda Muslim semua yang standby dari awal. Keren banget. Ijal tadi mantau benar banyak sahabat Huda Muslim yang masuk dan yang tetap standby juga, dan antusiasmenya tetap terjaga seperti itu.
Materinya Oke, baik. mutazah. Baik. Terima kasih Bang Baik. Jul. Baik, sama-sama Pak. Baik, insya Allah untuk rekaman Zoom-nya nanti akan di-share seperti biasa di grup bagi sahabat Udah Muslim semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ingin mengulang, nanti bisa diulang kembali materinya, barangkali ada yang terlewat atau yang kurang jelas, nanti bisa direview ulang. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, karena udah mau masuk jam 8:30, sudah waktunya istirahat. Oh ya, oh setengah 10. Masya Allah. Jam saya agak ngaco ini. Baik. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, mari kita tutup majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup majelis ini dengan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, sahabat Udah Muslim semua, selamat beristirahat, selamat menunaikan hak badannya. Baik, semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan Zoom dan di waktu dan kesempatan berikutnya. Saya Izul tim undur diri dan Ustadz Agus juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Bismillah. Terima kasih Ibu, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran sama waktunya. Terima kasih, sampai berjumpa di Zoom berikutnya. Izul izin pamit duluan ya Ibu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.